one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ananda ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah pun beristighfar. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah mudahkan kita semua dalam menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa dikehendaki Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan membukakan dada orang tersebut dalam menerima agama Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Allah menjelaskan bahwa Allah akan memudahkan bagi orang-orang yang Allah telah kehendaki untuk memeluk agama Islam ataupun untuk mendapat hidayah. Dan di situ juga Allah menjelaskan bagi orang-orang yang tidak Allah kehendaki, maka akan dipersulit. Allah memberikan perumpamaan seperti kita mendaki ke langit. Mengapa Allah memberikan perumpamaan seperti itu? Karena di dalam ilmu sains telah dijelaskan bahwa semakin tinggi ke langit, semakin tinggi kita dari permukaan bumi, oksigen yang ada di sana semakin berkurang. Jadi kita sudah semakin susah untuk bernafas. Jadi dada kita menjadi sempit dan menjadi sesak ketika kita berada semakin jauh dari permukaan bumi. Nah, kira-kira oksigen digunakan untuk apa? Nah, oksigen kita gunakan untuk kita bernafas. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah sistem pernafasan.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan memerhatikan gambar dan memerhatikan penjelasan Ibu nanti, Ananda bisa mengetahui apa itu sistem pernafasan dan mengetahui organ-organ yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini dalam proses bernafas. Kemudian Ananda juga mengetahui apa itu kata dan kalimat tanya. Nah, baiklah Ananda Ibu semuanya. Sekarang kita ingin tahu apa itu sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan merupakan suatu proses yang kita lakukan untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Kemudian oksigen tersebut berubah menjadi energi, dan dari energi tersebut sehingga kita bisa bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian O2 ataupun kemudian karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita dikeluarkan dari tubuh kita. Itulah proses pernafasan. Kemudian apa aja organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita? Nah, organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita itu ada 7. Ada 7 organ pernafasan. Yang pertama adalah yang selalu nampak di mata kita, yaitu hidung. Kemudian bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini merupakan organ pernafasan kita. Yang pertama rongga hidung, kemudian ada faring, setelah itu ada laring, kemudian ada trakea, ada paru-paru, ada bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri, dan alveolus. Inilah merupakan organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita mengetahui apa itu hidung dan apa peranannya dalam sistem pernafasan. Nah, hidung merupakan tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh kita. Udara masuk melalui hidung. Ketika masuk melalui hidung, kemudian di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang tebal. Rambut-rambut halus yang tebal itu berfungsi untuk menyaring debu-debu yang dibawa oleh oksigen, oleh udara tadi. Kemudian di dalam hidung juga ada lendir-lendir. Nah, lendir-lendir tersebut berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk dalam tubuh kita. Seandainya tidak lembab, maka kayaknya sepertinya hidung kita terasa kering gitu ya. Tetapi Allah Maha Besar menciptakan hidung dengan segala kemampuan organ-organnya. Kemudian yang kedua adalah faring. Nah, faring ini merupakan suatu persimpangan antara dua. Yang pertama organ pencernaan, dan yang kedua organ pernafasan. Organ pernafasan kita, oksigen yang masuk dari hidung masuk melalui faring, kemudian masuk ke dalam organ pernafasan kita, masuk ke paru-paru. Dia terletak di depan. Sedangkan organ pencernaan tadi, makanan yang masuk dari mulut kita kemudian masuk melalui organ pencernaan. Organ pencernaan tersebut terletak di belakang organ pernafasan. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke lambung kita. Nah, itu merupakan faring. Kemudian yang ketiga adalah laring. Nah, laring ini merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat terdiri dari 9 tulang rawan. Nah, 9 tulang rawan yang berbentuk seperti kotak-kotak. Kemudian terdapat yang keempat adalah trakea. Nah, trakea ini merupakan suatu organ yang di dalam salah satu organ yang ada di dalam sistem pernafasan kita, yang terdapat di dalamnya itu silia. Silia ini dia berfungsi untuk mengangkat kotoran yang ada yang telah kita gunakan, dari oksigen yang kita hirup tadi. Kemudian silia ini
didorong keluar. Jadi dalam sistem pernafasan ini ada dua penyaringan anak ibu solihah semua. Yang pertama tadi di bagian hidung. Apa penyaringannya? Di bagian hidung adalah rambut-rambut halus. Kemudian di bagian trakea. Di bagian trakea terdapat silia. Silia ini mendorong semua zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita keluar. Kemudian yang kelima adalah bronkus. Nah, bronkus ini terdapat dua percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian disebut dengan bronchiolus. Nah, yang keenam adalah bronchiolus. Nah, bronchiolus tadi itu percabangan-percabangan tadi yang ada dua. Dan yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru, tempat terjadinya pertukaran udara. Pertukaran udara dengan O2 dengan karbon dioksida. Dan di sini itu diliputi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, Anda ibu semuanya, itu merupakan proses pernafasan. Sekarang ibu membawa satu alat, satu bahan yang ibu buat dengan menggunakan apa namanya ini? Botol aqua, kemudian balon, karet, dan pipet. Ibu akan menunjukkan kepada Ananda proses pernafasan kita. Nah, proses pernafasan kita kita lihat melalui gambar ini. Jadi terlebih dahulu ibu akan jelaskan oksigen yang masuk dari hidung, kemudian berjalan melalui tenggorokan kita, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat dua bronkus, bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, ini kita gambarkan sebagai bronkus kanan dengan bronkus kiri. Nah, ini sebagai hidung. Oke, kita lihat ketika paru-paru kita bernafas, paru-paru kita akan mengembang. Ini gambarannya. Beginilah keadaan proses pernafasan di dalam tubuh kita. Paru-paru mulai mengembang dan mengempes. Oke, sudah jelas? Nah, ibu ulangi sekali lagi ya. Coba kita perhatikan gambar sistem pernafasan yang kita analogikan dari gambar ini. Balon yang berwarna hijau di dalam botol aqua ini bergerak ya, bergerak dan mengempes, bergerak dan mengempes. Nah, inilah gambaran sistem pernafasan di dalam tubuh kita, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Ananda ibu, kita sudah pun belajar tentang sistem pernafasan yang ada pada manusia. Nah, apa sistem pernafasan yang digunakan oleh hewan dan tumbuhan? Ibu ulangi sekali lagi. Apa sistem pernafasan yang digunakan oleh hewan dan tumbuhan? Ananda ibu, dengar nggak apa yang sudah ibu sampaikan tadi? Iya, ibu sedang bertanya. Apa kata tanya yang ibu gunakan ketika menyampaikan pertanyaan tadi? Ibu menggunakan kata tanya apa? Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu benda, orang, perbuatan, ataupun tindakan. Nah, kata tanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian yang kedua adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang ketiga adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa
mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian yang keempat adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Dan yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan penggunaan kata tanya berikut ini. Apa yang sedang Ibu pegang? Betul, yang sedang Ibu pegang adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kapan Al-Quran diturunkan? Betul sekali, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kemudian yang ketiga, mengapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan untuk menjadi hidayah bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Betul, Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira. Yang kelima, kata tanya bagaimana? Bagaimana Al-Quran diturunkan? Benar sekali, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, silakan Ananda perhatikan video berikut ini. Saat beristirahat atau ketika tidur, dalam tarikan nafas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Menarik nafas sebanyak 15 hingga 20 kali dalam sehari. Setelah beraktivitas berat, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat atau cepat kita menarik nafas tergantung aktivitas yang kita lakukan. Baiklah, untuk tugas hari ini dari teks tadi, silakan Ananda Ibu buatkan 5 kalimat tanya menggunakan 5 kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Untuk kesimpulannya, sistem pernafasan merupakan sistem yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jika sistem pernafasan kita bermasalah, maka seluruh aktivitas kita akan terkendala. Maka dari itu, kita haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 menit, kita menghirup 1 hingga 15 kali bernafas. Bagaimana caranya kita bersyukur? Cara kita bersyukur dengan cara melakukan semua perintah Allah, seperti melakukan salat, bersedekah, belajar yang rajin, dan lainnya. Mungkin ini saja dari Ibu. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.